Ekspresi Wang Lin suram dan pupil matanya menyusut saat dia melihat rantai guntur di tangan orang tua itu. Hatinya dipenuhi dengan teror. Bahkan Wang Lin dengan jiwa asal guntur dan tubuh guntur tidak bisa dengan santai memegang rantai guntur seperti itu. Lagi pula guntur yang dikeluarkannya mengandung jejak guntur surgawi, jadi tidak perlu menyebutkan seluruh rantai. Dia tidak bisa melihat petunjuk tentang tingkat kultivasi pria tua itu, tapi dia bisa membayangkan itu sangat tinggi. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan kembali ke asal dari orang tua ini. Wang Lin tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia sangat tidak terbiasa dengan pria tua ini, jadi mungkin, orang yang ditakdirkan bukan dia. Tatapannya berbalik dan jatuh pada Li Yuan. Li Yuan juga sangat terkejut. Saat dia melihat gerakan Wang Lin, dia menduga bahwa Wang Lin tidak mengenal orang tua ini. Kemudian jelas bahwa orang yang ditakdirkan oleh orang tua itu mungkin adalah dirinya sendiri. Dia dengan hati-hati menatap pria tua itu dan merasa bingung. Dia dengan hormat berkata, "Senior, orang yang kamu maksud siapa?" Pria tua itu berjalan keluar dari kabut tebal dan menatap Li Yuan. Dia menunjuk Wang Lin dan berkata, dengan ketidakpuasan, "Anak kecil, orang yang ditakdirkan orang tua ini maksud adalah kamu. Kemari." Mata Wang Lin menyipit dan dia berkata, "Aku belum pernah bertemu senior. Bagaimana kita ditakdirkan?" Orang tua itu mengamati Wang Lin dan tersenyum. "Apakah kamu sudah lupa? Siapapun yang bisa melarikan diri dari terowongan penjara pria tua itu ditakdirkan dengan pria tua ini." Ekspresi Wang Lin segera berubah. Dia memandang lelaki tua itu, dan setelah sedikit merenung, dia perlahan berkata, "Jadi senior yang mengaturnya. Aku tidak tahu mengapa senior melakukannya." Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan melangkah maju. Lalu tangannya meraih ke arah Wang Lin dan dia berkata, "Apa-apaan ini? Jika orang tua ini berkata kamu ditakdirkan, maka itu kamu." Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia dengan cepat mundur. Dia tidak bisa melihat kultivasi pria tua ini. Jadi dia tidak bisa melakukan pertempuran dan hanya bisa berlari. Pria tua itu tersenyum dan mengulurkan tangan. Dalam sekejap, area dalam jarak 5 km dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan ini terlalu kuat, dan juga mengandung jumlah energi asal yang tak terbayangkan. Satu pemahaman menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi pucat dan dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan saat tangan pria tua itu meraih ke arahnya. Matanya bersinar terang, dan saat tangan pria tua itu mendekat, dia menggigit lidahnya. Alih-alih meludahkannya, dia menelan darah esensi dan mengaktifkan mantra pelarian yang dia pelajari dari orang tua di tanah roh iblis. Darah sudah membentuk siklus internal di dalam tubuhnya. Saat siklus internal ini bergerak, tubuhnya mengendur dan menghilang dalam sekejap. Dia muncul kembali dari kejauhan dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Pria tua itu dengan lembut berseru. Matanya menunjukkan sedikit minat dan dia tersenyum. Dia memang layak ditakdirkan denganku jika dia tahu mantra luar biasa yang merusak diri sendiri untuk melarikan diri. Dia kemudian menarik tangannya dan melesat ke arah kekosongan. Perebutan itu sebelumnya hanya menggunakan 10% dari kekuatannya. Pada titik ini, dia lebih serius dan menggunakan 20% dari kekuatannya dengan telapak tangan ini. Salah satu telapak tangan menyebabkan kekosongan menekuk seperti akan terkoyak dan riak muncul. Lalu pria tua itu dengan lembut berkata, "Mundur." Dalam sekejap mata seluruh kehampaan berkedip. Mata Wang Lin buram dan tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Postur ini persis sama dengan saat dia berlari. Hampir dalam sekejap, saat dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia sebenarnya berdiri 30 kaki jauhnya dari pria tua itu. Keringat dingin langsung menutupi dahinya. Mantra semacam ini sudah di luar imajinasinya. Orang tua itu memandang Wang Lin dan tersenyum. "Kenapa kamu tidak lari?" Wang Lin merenung sejenak sebelum menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Aku tidak tahu apa yang senior inginkan, tetapi tingkat kultivasi junior tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan senior." Tatapan pria tua itu jatuh ke tas Wang Lin dan dia berkata, "Tidak masalah, kamu tidak dapat membantuku, tetapi binatang guntur di dalam tasmu bisa. Biarkan orang tua ini meminjamnya untuk sementara dan kemudian aku akan mengembalikannya kepadamu." Wang Lin menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana orang tua itu tahu apa yang ada di dalam tasnya. Dia membuka tasnya dan binatang guntur keluar. Saat binatang guntur muncul, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan raungan, ia ditangkap oleh orang tua itu dan diseret pergi. Pria tua itu tersenyum. "Sangat bagus, ini sebenarnya adalah binatang guntur bertanduk perak. Sangat bagus. Anak kecil, orang tua ini tidak hanya mengambil binatang guntur ini, setiap binatang guntur dari kuil surgawi guntur akan menjadi milik orang tua ini untuk jangka waktu tertentu." Binatang guntur akhirnya kembali sadar dan bergetar karena teror. Ini adalah pertama kalinya binatang guntur menunjukkan perilaku seperti ini. Setelah melihat bahwa orang tua itu akan pergi, Wang Lin mengepalkan giginya dan dengan keras berkata, "Dengan kultivasi senior, bagaimana senior bisa mengambil kepemilikan junior seperti ini?" Pria tua itu berhenti dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia tersenyum dan matanya mengungkapkan kekaguman. "Kamu ingin kompensasi? Menarik, tapi aku tidak bisa menggunakan binatang guntur dengan sia-sia." Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kultivasimu berantakan. Jiwa asal guntur dan tubuh guntur. Apa ini? Biarkan orang tua ini membantumu." Tangan pria tua itu mengulur dan sejumlah besar debu berkumpul di tangannya untuk membentuk bola cahaya. Dia kemudian memuntahkan seteguk energi ke dalam bola cahaya dan melemparkannya tanpa melihat.
bola cahaya melesat ke Wang Lin. Bola cahaya itu terlalu cepat bagi Wang Lin untuk menghindar, dan karena itu langsung memasuki dadanya. Setelah melakukan semua ini, pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan tertawa. Kalian tidak bisa menerobos di sini, jadi izinkan aku memberi kalian semua perjalanan. Saat dia melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat muncul, membawa Wang Lin, Li Wan dan wanita bernama Ge sebelum menghilang. Pedang besi itu agak familiar. Lupakan saja, masalah yang ada lebih penting, jadi aku tidak akan memikirkannya. Pria tua itu memandangi binatang guntur di tangannya. Semakin dia melihat, semakin dia senang dan dia tersenyum. Ya, setelah pria tua ini menggunakan beberapa mantra, binatang guntur ini seharusnya bisa menarik rantai. Binatang guntur dengan hati-hati menatap pria tua itu. Jantungnya berdetak kencang, tetapi tidak berani bersuara. Tubuh lelaki tua itu berkedip dan kemudian dia menghilang bersama binatang guntur. Namun hampir tepat setelah dia muncul kembali, dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan bergumam. Saat itu berapa banyak energi yang aku masukkan ke dalamnya? Sepertinya aku terlalu banyak. Anak kecil itu seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun juga, jika dia tidak mati, maka dia benar-benar ditakdirkan dengan orang tua ini. Pria tua itu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Kelompok Wang Lin dikirim melalui kabut oleh orang tua dan mereka saat ini bersiul melalui kabut. Kecepatan seperti ini tidak bisa dijelaskan lagi, itu terlalu berlebihan. Dalam sekejap, visi Wang Lin buram dan tubuhnya mendarat di tanah. Ekspresi Li Wan pucat saat ia mendarat 100 kaki dari Wang Lin. Adapun wanita bernama Ge, wajahnya tidak memiliki jejak darah dan dia segera mulai muntah. Kecepatannya sangat cepat sehingga tubuhnya hampir tidak mampu menahannya. Saat dia mendarat, Wang Lin segera merasakan sakit yang kuat datang dari bola cahaya di dadanya. Rasa sakit ini begitu kuat sehingga hampir sepenuhnya menenggelamkannya. Tubuhnya bergetar. Perasaan ini seperti saat seorang manusia menelan sepotong batu bara yang terbakar. Panas yang bisa dibayangkan datang dari dalam tubuhnya seakan mencoba membakar seluruh tubuhnya menjadi debu. Li Wan mengatur napasnya dan matanya menyala sebelum menatap Wang In. Pada saat ini Wang Lin tampak seperti sedang kesakitan, seolah-olah api membakar di dalam tubuhnya. Wanita yang bernama Mata Ge itu mengungkapkan sedikit kekejaman saat dia menatap Wang Lin. Dia bisa mengatakan bahwa kondisi Wang Lin saat ini tidak baik. Dia menyentuh tasnya dan belati hitam muncul di tangannya. Saat belati muncul, banyak hantu muncul di sekitarnya. Belati ini juga merupakan warisan dari keluarganya dan sangat beracun. Toksin itu bisa merusak daging, dan hantu yang tersegel di dalamnya sangat berbahaya bagi jiwa asal seseorang. Li Wan sedikit mengerutkan kening, tetapi dia tidak menghentikannya. Jika orang ini terbunuh, maka bahkan jika orang ini pergi ke tempat itu, dia tidak akan dapat mencapai tujuan akhir. Wanita bernama Ge tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melepaskan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lain. Dia mengepalkan giginya saat dia memegang belati dan akan melangkah maju. Namun tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Itu tidak lagi dipenuhi dengan guntur melainkan api. Dia menatap wanita yang memegang belati dan berkata, dengan suara serak, belati itu tidak buruk, apakah kamu akan memberikannya kepadaku? Wanita bernama Ge ketakutan. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata, ya. Dengan itu dia dengan cepat melemparkan belati ke tanah. Wang Lin menutup matanya. Saat dia membukanya kembali, dia mendapatkan kembali kejelasannya. Dia mengulurkan tangan dan belati itu terbang ke tangannya. Setelah melihat lebih dekat, Wang Lin memasukkannya ke dalam tasnya. Bola cahaya yang terkondensasi oleh orang tua itu meledak di tubuh Wang Lin, menempatkannya dalam krisis besar. Perasaan tubuhnya yang terbakar masih ada. Namun yang mengejutkan adalah bahwa pembakaran ini tidak membahayakan kultivasinya, dan sebaliknya sangat bermanfaat. Saat terbakar, Wang Lin bahkan bisa merasakan kultivasinya perlahan membaik, dan ia menjadi jauh lebih dekat untuk menembus puncak tahap akhir ascenden. Namun proses ini cukup menyakitkan untuk membuatnya gila. Untungnya kekuatan mental Wang Lin stabil setelah 1000 tahun kultivasi, jadi dia hanya menahan rasa sakit. Di permukaan, yang lain tidak bisa melihat sesuatu yang abnormal sama sekali. Ekspresi Wang Lin biasa dan suaranya tidak lagi serak saat dia dengan tenang bertanya, Li Wan, apa tempat yang kamu bicarakan tentang fragmen ini? Mata Li Wan memancarkan kilatan yang tidak bisa dilihat saat dia membungkuk dan dengan hormat berkata, Senior, saat ini junior tidak yakin. Aku perlu pergi ke pusat fragmen dan mengamati sebentar. Wang Lin melirik Li Wan dan mengangguk. Tubuh Li Wan bergerak dan dia terbang ke depan. Adapun wanita bernama Ge, dia sekarang sangat takut pada Wang Lin dan mengikuti di belakang Li Wan. Namun dia masih bisa merasakan sepasang mata penuh dengan niat membunuh mengawasinya dari belakang. Wang Lin dengan santai mengikuti di belakang mereka. Alasan dia tidak membunuh wanita ini adalah karena dia adalah kunci untuk Li Wan. Li Wan mungkin adalah alasan besar mengapa dia bisa datang ke alam surgawi guntur. Menurut spekulasi sebelumnya, jika tujuan Li Wan hanyalah pedang besi dan batasan, dia bisa dengan mudah mengambilnya dari wanita itu saat mereka memasuki alam surgawi. Pasti ada sebab karma dan efek karma di balik tindakannya. Wang Lin tenang. Sementara dia mengikuti di belakang, dia juga menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Saat ini dia merasa sangat rumit terhadap pria tua itu. Di satu sisi, dia bersyukur bahwa orang ini telah memberinya kesempatan. Meskipun dia menderita rasa sakit yang hebat, tingkat kultivasinya perlahan meningkat.
Di sisi lain, dia membenci pria tua itu karena mengambil binatang guntur dan menyulitkannya 2 kali. Setelah menghela nafas, Wang Yin memfokuskan pikirannya dan menekan rasa sakit. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami semacam perubahan setelah bola cahaya memasuki dirinya. Dia merasa seolah-olah bola itu berusaha untuk mengembun guntur tubuhnya dan membentuk tubuh yang benar dari daging dan darah. Wang Lin tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Namun dia merasa bahwa saat tubuhnya selesai berubah dan rasa sakitnya hilang, dia akan menerobos langkah pertama kultivasi. Kultivasi Wang Lin telah mencapai puncak tahap akhir ascenden, dan bahkan domainnya berevolusi menjadi domain karma. Namun dia tidak tahu bagaimana cara membuat terobosan. Pada saat ini dia mengambil napas dalam dan memutuskan untuk tidak menekan rasa sakit. Sebaliknya, ia membiarkan rasa sakit itu meledak dan dengan demikian meningkatkan kecepatan kultivasinya. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat api samar datang dari tubuh Wang Lin, seolah-olah dia sedang terbakar. Jika seseorang dekat, mereka bahkan akan mendengar bunyi gemeretak dagingnya terbakar, seolah-olah itu membakar kotoran. Saat Li Wan terbang, dia tidak berbalik, tapi ada kedipan pembatasan di antara alisnya. Dengan batasan ini, dia bisa menyelesaikan banyak mantra yang biasanya membutuhkan akal ilahi. Dia jelas melihat kondisi tubuh Wang Lin. Setelah merenung, dia kembali fokus. Semakin tinggi tingkat kultivasi Wang Lin, semakin lancar perjalanan ini. Namun dia tidak bisa membiarkan Wang Lin mencapai tahap ilusiin, atau mungkin ada masalah. Li Wan berpikir, sepertinya aku tidak bisa ragu lagi. 1 bulan kemudian di pusat fragmen, Li Wan dengan hati-hati melihat sekeliling seolah-olah dia mencoba mencocokkan gambar di kepalanya. Setelah lama dia mengangguk. Setelah melihat 2 fragmen, aku telah menentukan lokasi umum dari area terlarang. Namun itu tidak ada di sini, tetapi ke timur. Li Wan berbalik dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap biasa saat dia dengan tenang berkata, pimpin saja. Setelah lokasi ditentukan, kecepatan mereka secara alami meningkat. Li Wan tidak lagi mencoba mengulur waktu dan melesat. Dari tepi timur fragmen, mereka sekali lagi mendapatkan rantai guntur dan menuju kekosongan. Wanita bernama Ge tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. 3 bulan kemudian mereka telah melewati 4 pecahan. Pada hari ini Li Wan menatap gunung yang menjulang dan mengungkapkan jejak kegembiraan yang sangat tersembunyi. Ini tempatnya.